Selamat datang dalam ibadah Minggu Forsi, Christ-Centered Christian Community Church, Melbourne. Forsi, gereja yang hidup bagi Kristus dan bagi dunia. Shalom saudara-saudara dan om tante sekalian. Puji syukur kita dapat melaksanakan ibadah online pada sore hari ini. Walaupun kita masih belum bisa berkumpul di gereja secara fisik, tapi kita harus tetap ingat kita harus terus mencari Tuhan. Sekarang ini kita diharuskan untuk stay di rumah selama 6 minggu. Kesannya efek corona ini gak ada selesai-selesainya. Mestinya kita udah bisa kembali ke aktivitas normal kita udah bisa keluar lagi, tapi kita malah dipaksa untuk lockdown lagi. Tetapi ini semua pasti jalan Tuhan, ini pasti rencana Tuhan. Untuk memulai ibadah sore hari ini, saya ingin mengajak saudara dan om tante sekalian untuk bersyukur kepada Tuhan bahwa kasih setianya kepada kita tidak pernah habis. Memang Tuhan itu sangat baik kepada kita. Ia selalu ada untuk kita di saat kita susah dan kasih-Nya selalu melimpah untuk kita semua. Oleh karena itu, mari kita mengangkat pujian Bapa, Engkau sungguh baik. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar,
ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Jemaat sekalian yang saya kasihi, ayat yang mendasari kita berbakti pada sore ini dari 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai dengan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di antara kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Saudara, buka hati, kita mulai ibadah kita dengan percaya bahwa kebaktian gereja Christ Center Christian Community Church di Melbourne, kita mulai dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari pihak Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas saudara sekalian, baik yang di gereja maupun dimanapun Anda berada, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Saudara-saudara, om tante sekalian, sebelum kita memasuki firman Tuhan, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk mengangkat pujian berikut ini. Kita meminta pertolongan Tuhan agar kita dapat menyerap apa yang ingin Tuhan katakan kepada kita semua. Mari kita angkat pujian Bapa Sentuh Hatiku. Kita minta pertolongan Tuhan agar hati kita disentuh oleh Tuhan dan dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir
tiada pernah berhenti. Kita angkat pujian ini dari awal. Betapa aku mencintai, betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, Bapa sentuh hatiku, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa sentuh hatiku, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Shalom Bapak Ibu sekalian, saya senang kita bisa bertemu kembali, dan walaupun tentu ada perasaan kecewa, ada perasaan sedih karena kita belum bisa mengikuti ibadah secara offline di gereja, tapi saya percaya kiranya apapun yang kita alami hari ini, kiranya jangan membuat sukacita kita hilang. Karena itu saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita. Saya akan membaca Hagai pasal yang pertama. Silakan saudara-saudara membuka kitab Hagai, Hagai pasal yang pertama. Kitab Hagai pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Ya, Hagai pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Saudara sudah mendapatkannya? Ya. Mari kita membaca, dan saya akan membacakannya kepada jemaat sekalian. Hagai pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 14, ya. Silakan slide-nya disediakan.
Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dalam urusan rumahnya sendiri-sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yosadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah. Dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkannya kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikianlah. Aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Sekian jauh kita membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan terlebih lagi kita berbahagia kalau boleh melakukan firman Tuhan. Kita diberkati kalau boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, firman-Mu sudah kami baca, dan sekarang waktunya bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami, sampaikanlah isi hati-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kami semua boleh menangkap kebenaran firman Tuhan dengan jelas. Dan pakai hamba-Mu yang terbatas ini untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan secara jujur, terbuka, dan jelas. Sehingga kami bukan hanya mendengar, tapi kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas sehari. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara sekalian, hari ini tema kita adalah mari membangun gereja. Mari membangun gereja. Saya catat sejak kita sudah berbakti offline ini, saudara ingat sejak kapan? Saya ingat kita sudah berbakti secara offline atau secara online ini, sejak tanggal 22 Maret 2020. Saudara sudah berapa bulan saudara sekalian? 2 Maret, April, Mei, Juni kita agak bebas, lalu Juli saudara sekalian. Juni pun kita hanya berbakti secara online. Jadi hampir 4 bulan lebih kita berbakti secara online. Waktu berjalan cepat bukan? Saya yakin saudara sekalian, banyak dari kita yang pasti sudah sangat merindukan dapat berbakti bersama bukan? Saya juga rindu saudara sekalian mendengar orang-orang menyanyi bersama-sama. Saya juga rindu mendengar orang-orang melangkahkan kaki ke gereja,
Saya rindu mendengar orang-orang bercakap-cakap setelah selesai ibadah. Tetapi saudara sekalian, sekarang kita belum bisa bergereja karena kondisi-kondisi yang sedang kita hadapi. Walaupun sekarang kita belum bisa bergereja, tetapi pertanyaannya adalah apakah hati dan cinta kita kepada gereja tetap menyala? Apakah cinta kita kepada rumah Tuhan tetap menyala dalam hati saudara dan saya? Saudara, setelah berbulan-bulan, hampir 4 bulan saya berkhotbah tentang Allah dan karyanya bagi kita. Setelah saya berkhotbah tentang hakikat dan tujuan penderitaan, khususnya mengapa terjadi pandemik, maka mulai hari ini, mulai minggu ini saya kemudian ingin membawa jemaat untuk kemudian merenungkan bagaimana membangun kehidupan rohani. Kita sudah mendengar banyak tentang kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kuasa Tuhan bagi kita. Dan kita sudah alami sepanjang minggu-minggu yang sudah kita lewati dalam kesendirian. Sekarang waktunya kemudian kita mulai memikirkan bagaimana membangun kerohanian kita. Dan salah satu cara untuk membangun kehidupan kerohanian adalah mencintai dan membangun rumah Allah. Mulai lagi kita membangun dan mencintai rumah Tuhan. Saya kira saudara sekalian sudah waktunya bagi kita untuk ayo kembali mencintai dan membangun gereja kita. Cerita yang sama adalah cerita yang muncul dari Nabi Hagai. Di dalam Hagai 1 ayat yang keempat, Hagai berkata, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah ini atau gereja atau bait Allah tetap menjadi reruntuhan. Saudara sekalian, cerita Nabi Hagai inilah cerita hati saya dan hati hamba-hamba Tuhan dan banyak para pemimpin gereja. Apakah sudah waktunya bagi kita untuk berbicara tentang membangun rumah Allah di tengah masa-masa krisis yang belum selesai? Saudara, apa yang saudara pikirkan? Sehingga minggu ini saya memberanikan diri, kita sudah bicara banyak tentang kasih Tuhan. Kita sudah bicara banyak tentang kebaikan Tuhan. Kita sudah bicara banyak tentang tujuan Allah di tengah penderitaan. Itulah sebabnya kita membahas kitab Ayub. Tapi saudara sekalian, kita mulai harus memikirkan bukan hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan, tapi sudah waktunya untuk kita mulai juga memikirkan apa yang bisa kita kerjakan bagi Tuhan. Jadi saudara sekalian, apakah sudah waktunya bagi saya juga untuk berbicara tentang membangun rumah Allah di tengah masa pandemik ini? Saya kira inilah saatnya. Kapan lagi kalau tidak, saudara sekalian? Dan inilah yang terjadi pada zaman Nabi Hagai. Saudara, pada tahun 900 sebelum Masehi, kita sudah tahu ada bait Allah Salomo di Yerusalem. Tetapi kemudian kira-kira tahun 587 sebelum Masehi, Raja Babel menghancurkan Israel dan menghancurkan bait Allah. Bisa dibayangkan betapa sedih dan hancurnya hati bangsa Israel, karena bait Allah di sanalah mereka merasa bisa bertemu dengan Allah. Bagi orang Israel, bait Allah tempat di mana mereka bisa menemukan Tuhan atau melihat Tuhan. Nah, saudara sekalian, betapa sedihnya hati mereka karena bait Allah Salomo sudah dihancurkan. Itulah sebabnya mereka membuat Mazmur 137. Saudara sekalian, dalam Mazmur 137, Mazmur ini dibuat karena mengingat betapa bait Allah yang begitu indah itu sudah hancur. Misalnya, Mazmur 137 itu berkata begini, di tepi-tepi sungai Babel, ingat Israel sedang dalam pembuangan, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Sion adalah Yerusalem. Mengapa saudara sekalian? Sebab di sanalah orang-orang menyanyikan nyanyian bagi Sion, bagi Tuhan. Saudara sekalian, para penulis Mazmur ini bergumul karena bait Allah Salomo sudah dihancurkan. Kesedihan bangsa Israel diungkapkan dalam bentuk nyanyian. Sampai tahun 538 mereka ada di pembuangan Babel. Kemudian
tahun 539, saudara sekalian, kerajaan Babel dikalahkan oleh kerajaan Persia. Bersyukur, kemudian karena Raja Kores mengizinkan mereka untuk kembali ke Yerusalem dan kembali membangun bait Allah. Setelah ketika mereka diizinkan kembali ke Yerusalem, saudara sekalian, mereka berharap dapat membangun bait Allah. Mereka berharap dapat bisa bertemu dengan Tuhan di dalam bait-Nya. Saudara, mungkin saja mereka sudah mulai membangun, tetapi kemudian prosesnya berhenti. Dan selama 18 tahun tidak ada progres sama sekali. Baru kemudian Raja Darius pada tahun 520 sebelum Masehi, mereka kembali mengutus dan menyuruh orang Israel kembali ke Yerusalem, dan di sanalah mereka mulai membangun kembali bait Allah. Inilah kisah latar belakang dari kitab Hagai. Tetapi apa yang terjadi pada waktu mereka datang kembali kedua kalinya ke Yerusalem? Saudara sekalian, saya percaya walaupun dalam masa-masa ini, saudara sekalian, walaupun juga dalam masa-masa ketika Israel masih dalam pembuangan, saudara sekalian, mereka juga diminta untuk membangun bait Allah. Dan saya percaya walaupun dalam masa-masa yang sulit sekalipun, Tuhan tetap meminta kita untuk terlibat di dalam pembangunan rumah Allah, tetap bisa terlibat di dalam membangun gereja kita. Nah, saudara sekalian, tentu jelas nanti kita tahu bukan dalam konsep fisik ya. Tapi saudara sekalian, hari ini ketika kami mengadakan ibadah di gereja, saudara, gereja sekarang makin kosong, apalagi nanti 5 minggu ke depan, saudara sekalian. Saudara sekalian, Pendeta Andrew menyingkirkan kursi-kursi ke belakang sehingga banyak ruang kosong bagi para pelayan untuk tidak melanggar peraturan pemerintah, untuk bisa tetap melayani Tuhan. Tapi saudara sekalian, yang saya rasakan hari ini adalah gereja makin lama menjadi makin sepi. Karena itulah saudara sekalian, walaupun di masa-masa krisis yang sedang terjadi, saya kira saudara sekalian, harapan Hagai kepada bangsa Israel untuk mereka membangun bait Allah adalah harapan yang sama juga, supaya saudara dan saya walaupun dalam keadaan apapun juga, kita tetap mau terlibat di dalam membangun bait Tuhan, gereja Tuhan. Caranya bagaimana saudara sekalian? Yang pertama saudara sekalian, saudara, kita memerlukan batu bata yang pertama. Saya percaya kalau kita membangun sebuah bangunan, kita perlu batu bata. Dan yang diperlukan adalah batu bata yang pertama, yaitu kasih. Kita perlu kasih. Saya percaya di tengah masa pandemik ini, beberapa kita merindukan bisa melihat dan merasakan Tuhan yang hidup, saudara sekalian. Di mana Tuhan, mengapa kita menghadapi situasi-situasi seperti ini? Kita bertanya, Tuhan, bolehkah aku bertemu dan melihat Engkau dan merasakan bahwa Tuhan itu masih ada? Nah, pertanyaannya malah adalah begini, kemana kita bisa merasakan dan melihat Allah yang hidup? Pada saat Israel di Babel, saudara sekalian, bait Allah adalah tanda di mana mereka bisa menemukan Tuhan kembali. Di mana kita bisa berbicara dengan Allah pada waktu mengalami kesusahan, itulah pergumulan daripada bangsa Israel. Karena itulah mereka ingin membangun kembali bait Allah. Saudara sekalian, orang-orang perjanjian lama menerima bait Allah sebagai tempat untuk mereka bisa berjumpa dan melihat Allah yang hidup. Itu sebabnya ketika bait Allah dihancurkan, hati mereka juga hancur. Tapi mereka lupa, saudara sekalian, mereka lupa sesungguhnya bait Allah adalah bayang-bayang daripada Yesus sendiri. Karena Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang melihat Allah kecuali anak yang tunggal, dialah yang telah menyatakannya, Yohanes 1 ayat 18. Orang perjanjian lama merasa kalau mereka pergi ke bait Allah, mereka melihat Allah. Tapi Yesus berkata, kecuali mereka melihat Yesus, mereka tidak akan melihat Allah. Saudara sekalian, jikalau kita hidup pada zaman Tuhan Yesus, mungkin kita bisa melihat Allah dalam diri Yesus. Bagi orang Israel mungkin mereka bisa melihat Allah di dalam Yesus yang datang ke dalam dunia, melayani 3,5 tahun. Tetapi bagaimana mereka yang hidup di zaman sebelum dan sesudah Yesus? Karena Alkitab justru berkata, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah,
jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. 1 Yohanes 4 ayat 12. Saudara, Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jadi saudara sekalian, jikalau tidak ada seorang pun bisa melihat Allah, maka bagaimana kita yang hari ini hidup bisa melihat Tuhan karena Yesus tidak bersama dengan kita lagi? Jawabannya adalah pada kalimat kedua dari 1 Yohanes 4 ayat 12. Di sana dikatakan, jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna. Kita tidak dapat melihat Allah, tapi kita dapat melihat Allah jikalau orang percaya saling mengasihi satu dengan yang lain. Itulah maksud dari 1 Yohanes 4 ayat 12. Memang kita tidak bisa melihat Allah secara fisik, tetapi kita bisa melihat Allah jikalau orang-orang percaya hidup mengasihi satu dengan yang lain. Saudara, bagaimana gereja bisa dibangun saat-saat ini? Yaitu ketika orang-orang Kristen menyatakan kasih-Nya satu dengan yang lain. Ketika orang-orang Kristen mempraktikkan hidup yang penuh dengan kasih, maka di situ kita sedang membangun gereja Tuhan. Orang hanya bisa melihat Allah ketika orang-orang percaya hidup saling mengasihi satu sama lain. Saudara, di manakah gereja hari-hari ini di dunia new normal? Di manakah keadaan gereja, di manakah posisi gereja di tengah zaman yang sedang menghadapi krisis COVID-19 ini? Saudara sekalian, mungkin kita semua masing-masing sibuk dengan pergumulan kita masing-masing. Kita semua sibuk dengan persoalan hidup kita masing-masing, saudara sekalian. Sehingga akhirnya kasih kita kepada sesama anggota gereja pun, bahkan kasih kita kepada orang-orang di luar gereja, makin hari makin tidak nampak. Sehingga orang tidak lagi melihat Allah. Sehingga orang tidak lagi melihat Allah di dalam hidup kita. Saudara sekalian, ada iklan Coca-Cola yang mau saya tampilkan di sini berkata begini, saudara sekalian. Staying apart is the best way to unite it. Ini iklan baru, saudara sekalian. Dengan berpisah, dengan hidup terpisah, itu adalah cara yang terbaik untuk bersatu. Tentu tidak salah, khususnya dalam masa pandemik. Tetapi bagi gereja, harusnya slogan kita adalah loving continually is the best way to stay united. Jadi saudara sekalian, loving continually is the best way to united. Kalau kita terus mengasihi, maka itu adalah cara yang terbaik untuk kita bisa bersatu. Mari kita membangun gereja, meskipun dalam masa pandemik membangun gereja, dalam masa pandemik ini, dengan menyatakan kasih kita. Bagaimana membangun gereja di masa-masa ini adalah dengan menyatakan kasih yang lebih dalam, satu dengan yang lain. Karena sebenarnya kita adalah gereja itu. Gereja tidak hanya gedungnya, walaupun memang banyak gedung bisa disebut gereja, tetapi kita adalah gereja. Dalam 1 Korintus 3 ayat yang tadi dalam pembukaan saya bacakan kepada untuk jemaat, dikatakan begini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Kita ini bait Allah. Dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang membinasakan bait Allah, maka Allah membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah adalah kamu. Kita ini adalah bait Allah. Kita adalah gereja. Nabi Hagai berkata, kamu tahu sibuk mengurus urusanmu sementara bait Allah masih ada sebagai reruntuhan. Aplikasinya buat kita hari ini adalah kita ini terlalu sibuk memikirkan kesusahan-kesusahan diri kita. Tapi kita lupa menyatakan kasih kita kepada satu sama lain. Kita bisa turut membangun gereja Tuhan dengan cara apa? Menyatakan kasih lebih kuat hari-hari ini kepada satu dengan yang lain. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, walaupun kita dalam keadaan terpisah, maukah kita terus loving continually? Sudah berapa seringkah kita saling mendoakan satu sama lain? Sudah berapa seringkah kita menelpon orang-orang yang kita kenal? Berapa seringkah kita menanyakan keadaan orang tua kita?
Berapa seringkah kita mungkin bertanya kepada teman-teman yang mungkin membutuhkan pertolongan. Saudara, kita mungkin tidak bisa melayani, tetapi kita bisa membangun gereja Tuhan. Karena gereja adalah kita, yaitu dengan menyatakan kasih kita satu dengan yang lain. Kalau saudara membangun kasih yang seperti ini, maka di situ kita juga sudah terlibat membangun gereja. Jadi saudara sekalian, poinnya adalah walaupun kita sedang dalam keadaan tidak bisa berkumpul, tapi kita masih tetap bisa menyatakan kasih kita. Kita masih tetap bisa mengingat orang-orang dengan doa kita. Kita masih bisa menyapa mereka dengan WA atau dengan telepon. Kita masih bisa menyatakan kasih kita kepada orang-orang yang kita kenal, yang kita kasihi, walaupun ada batasan jarak, saudara sekalian. Karena itu mari saudara sekalian kita membangun gereja, kita membangun rumah Tuhan dengan menyatakan kasih kita satu dengan yang lain. Jadi itu yang pertama. Batu bata untuk membangun gereja adalah kasih. Kita bangun ya. Jadi walaupun sekarang saudara sedang terpisah, hidup tidak bisa bersekutu bersama-sama dengan kita, saudara tetap nyatakan kasih ya. Nyatakan kasih, jangan lupakan satu sama lain. Ingat mereka, ingat mereka. Yang kedua saudara sekalian, yaitu yang kedua adalah batu bata yang diperlukan untuk membangun gereja Tuhan adalah waktu. Waktu. Saudara sekalian, sekali lagi kita adalah gereja. Gereja bukan hanya gedungnya, tetapi setiap orang percaya adalah gereja. Bait Allah, saudara adalah gereja, saya adalah gereja. Dan sekarang Hagai berkata, jadi ayat 8 saudara sekalian, naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di atasnya. Sekarang naik, bangun rumah itu, jangan ditunda-tunda lagi. Hagai mengharap orang Israel tidak menunda membangun bait Allah secara fisik pada waktu itu. Nah saudara sekalian, perhatikan apa yang dikatakan orang-orang yang kembali ke sana. Di dalam ayat yang kedua, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini yaitu orang-orang yang kembali ke Yerusalem dari pembuangan berkata, sekarang belum tiba waktunya, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Belum tiba waktunya. Bahasa kita, perhatikan kata belum tiba waktunya. Bahasa kita sudah sekalian, one day kita akan bangun but not yet. Satu hari nanti kita pasti akan bangun. Persoalannya adalah waktu kita berkata not yet, saudara sekalian, itu bisa berarti not yet today, not yet tomorrow, or not yet days after tomorrow. Kalau sekarang kita berkata belum waktunya, itu berarti bisa sekarang belum waktunya, besok belum waktunya, mungkin kapan-kapan juga belum waktunya. Bukankah ini sesuatu yang sering kali membuat kita itu addicted? Artinya sekali kita berkata belum, itu bisa menjadi sesuatu yang membuat kita dininabobokan, saudara sekalian. Saudara sekalian, sebelum menjadi orang Kristen, Santo Agustinus, dia hidup pada abad ke-4, ya, slide berikutnya. Dia adalah seorang muda yang hidupnya sembarangan, saudara sekalian. Dalam pergumulannya melawan dosa seksualitasnya, dia berkata, give me chastity and continency, but not yet. Berikan aku kekudusan, tetapi jangan sekarang. Saudara, inilah problema yang Hagai hadapi saat itu. Belum saatnya, maybe one day. Dan saya kira saudara sekalian, itulah problema gereja hari-hari ini, bukan? Banyak kita walaupun memiliki sejuta waktu kehidupan, apalagi sekarang banyak yang working from home, tetap saja saudara sekalian, kalau kita mau jujur, selalu merasa tidak ada waktu bagi Tuhan. Besok aja, lusa saja, besok saja, belum saatnya, nanti pasti tiba waktunya. Saudara, betapa itulah yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, bukan? Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar cerita tentang sindrom boiling frog, saudara sekalian, the boiling frog syndrome.
Saudara sekalian, dikisahkan ada 2 ekor kodok yang tanpa sengaja jatuh ke dalam panci yang sedang ada di atas kompor. Tapi karena airnya belum mendidih, apinya belum menyala, jadi air itu belum panas. 2 kodok ini menikmati, saudara sekalian, tapi kemudian tanpa sadar api dinyalakan oleh seseorang dan mulailah air itu menjadi panas. Si temannya berkata begini, si kodok yang satu, aku rasa air mulai menjadi panas. Tapi kodok yang satu berkata, nggak apa-apa, santai aja, malah enak nih, kita seperti sedang sauna, menikmati. Nanti aja sebentar lagi baru kita keluar. Tapi saudara sekalian, kodok yang satu berkata, tidak, aku keluar sekarang. Dia loncat, tetapi kodok yang satu terus menikmati dan selalu berpikir, sebentar lagi, nanti saja baru keluar. Dan tidak lama kemudian betul, akhirnya kodok itu pun mati karena direbus oleh air panas itu. Sehingga hari ini ada sebuah sindrom, the boiling frog syndrome, bahwa banyak orang yang terlalu enjoy, menikmati, selalu berkata nanti, sampai pada akhirnya kesempatan itu hilang atau dia terjebak di dalam kesulitan. Bagi ibu-ibu mungkin juga harus tahu, untuk memasak kodok sebenarnya gampang. Taruh kodok di dalam air, tapi jangan dipanaskan, jangan air panas, tapi biarkan air dingin saja dan panaskan perlahan-lahan. Kodok itu tidak akan melompat sampai akhirnya dia mati karena air menjadi makin panas dan mematikan dia. Tapi kalau kita masukkan kodok di dalam air yang panas, segera begitu dia masuk, dia akan segera melompat. Saudara sekalian, inilah kenyataan yang sedang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Mereka berkata, belum tiba waktunya membangun bait Allah, belum, nanti. Saudara sekalian, bangsa Israel waktu hidup, hasrat hidupnya, keinginannya hanyalah mengejar keduniawian belaka. Mereka menggunakan waktu hidupnya untuk memuaskan keinginan hati mata mereka. Mereka menginvestasikan banyak waktu untuk mengatasi kekhawatiran tentang keluarga, pekerjaan, harta benda mereka. Lebih dari segala-galanya, saudara sekalian. Jadi sebenarnya saudara sekalian, kalau kita melihat apa yang terjadi dalam kisah Israel, sebenarnya di dalam hati mereka sudah tidak ada lagi kerinduan untuk membangun bait Allah. Bait Allah bagi mereka sudah tidak lagi menjadi pusat kehidupan. Padahal saudara sekalian, Yesus sendiri mengatakan, aku adalah bait Allah. Runtuhkanlah bait Allah ini dan 3 hari aku akan mendirikannya. Yang Yesus maksudkan ketika Yesus berkata tentang bait Allah adalah dirinya sendiri. Saudara sekalian, mereka sudah tidak merasakan dan tidak membuat bait Allah menjadi pusat kehidupan mereka. Karena itu mereka berada dalam kondisi hidup yang paling membuat mereka frustrasi saat itu. Mereka menabur, kerja banyak tetapi tidak mendapat apa-apa, saudara sekalian. Mereka makan tetapi dikatakan tidak sampai kenyang. Mereka menyimpan uang tetapi tempat penyimpanan uang mereka bocor, saudara sekalian. Mereka bekerja tapi mereka bekerja untuk hal-hal yang fana. Mereka tidak pernah merasa puas. Mereka berpakaian tidak pernah merasa hangat. Mereka bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi kosong. Saudara, berapa banyak kita hari-hari ini juga merasa seperti itu. Kerja, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Hari-hari ini orang mencari makna, arti kehidupan, saudara sekalian. Kerja, tapi tidak menemukan apa-apa. Karena apa? Karena tidak ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan kembali. Saudara sekalian, mereka sibuk dengan urusannya sendiri. Dalam ayat 9 di sana dikatakan, oleh karena rumahku menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusannya masing-masing. Mereka membiarkan pekerjaan Tuhan ditunda dan tertunda. Karena itu saudara sekalian, Paulus berpesan dalam Efesus 5 ayat 16. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Kata pergunakan di situ dalam bahasa Yunani artinya tebuslah, redeem your time. Tebuslah waktu-waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Saudara sekalian, sudah lebih 4 bulan
kita tidak bersekutu secara offline. Sudah sekalian, kalau kita pikir satu sisi mungkin kita menikmati karena kita terus ada di rumah, tidak harus ke gereja. Tetapi di sisi lain, sudah sekalian, kalau kita mau dengan jujur melihat waktu-waktu kehidupan kita, apakah betul waktu yang Tuhan berikan kepada kita, kita sudah gunakan sebaik-baiknya? Selama 4 bulan terakhir, bagaimana kita mempergunakan waktu-waktu kita? Tebuslah waktu hidup saudara, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara sekalian, kalau kita ingin mengalami pertumbuhan dengan Tuhan, maka kita harus berani membayar harga. Dan harganya adalah waktu. Ada kalimat mengatakan, saudara sekalian, demikian, growth in intimacy with the living God takes time. Bertumbuh dalam kedekatan dengan Allah yang hidup itu memerlukan waktu. Kita sudah banyak menghabiskan waktu untuk segala kehidupan kita pribadi. Sudah waktunya kita kembali membangun kehidupan lebih dekat dengan Tuhan. Dan itulah caranya membangun rumah Tuhan. Sudah sekalian, rumah Tuhan dibangun dari orang-orang yang punya hubungan dekat dengan Tuhan. Rumah Tuhan dibangun dengan orang-orang yang punya relationship yang intim dengan Tuhan. Karena itu kita harus membangun itu dengan membayar harga, dan harganya adalah waktu. Membangun persekutuan dekat dengan Tuhan. Gereja tidak hanya dibangun dengan kesibukan dan aktivitas bergereja, tapi gereja dibangun dari intimasi, waktu yang kita gunakan untuk bersekutu dengan Tuhan. Pada waktu kita tidak menghadapi COVID-19, terlalu banyak orang yang menghadapi pertumbuhan rohani yang mandek karena terlalu sibuk beraktivitas, tetapi tidak punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan sekarang Tuhan memberikan kepada kita waktu-waktu sendiri di rumah. Pada waktu kita sendiri di rumah, apa yang kita kerjakan? Adakah kita membangun hubungan dengan Tuhan lebih dalam, supaya pada waktu kita bertumbuh makin dekat dengan Tuhan, kita menjadi orang-orang Kristen yang dewasa. Dan pada saatnya ketika orang-orang Kristen dewasa berkumpul di rumah Tuhan bersama-sama, melayani bersama-sama, maka gereja menjadi gereja yang hidup, gereja yang sehat, gereja yang memuliakan Tuhan. Karena itu saudara sekalian, jangan kita memikirkan kehidupan kita jauh lebih penting daripada membangun hubungan dengan Tuhan. Makan dan minum penting, bekerja penting, tetapi carilah sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan dibangun dan ditumbuhkan menjadi lebih sehat dan lebih dewasa. Saudara, jangan khawatir akan hari depan. Dalam ayat 13 di sana dikatakan, maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu, Tuhan akan menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Bahkan sebelum mereka memulai membangun proyek pembangunan bait Allah itu, Allah bahkan sudah berjanji untuk menyertai mereka. Karena itu saudara sekalian, mari kita menebus waktu-waktu yang sudah kita lewati. Kita gunakan untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Kita tidak mungkin membangun dan melahirkan sebuah gereja yang hidup dan memuliakan Tuhan jikalau orang-orang yang ada di dalam gereja tidak memiliki waktu yang cukup bersekutu dengan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Saudara, inilah waktu yang terbaik buat saudara dan saya untuk mengambil kesempatan lebih banyak membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara sekalian dikasih Tuhan, ketika kasih tidak mewarnai gereja, maka gereja akan tetap menjadi reruntuhan. Ayat 9, kalau sudah perhatikan di sana, kamu mengharapkan banyak tapi hasilnya sedikit, oleh karena rumahku tetap menjadi reruntuhan. Nah, perhatikan kata reruntuhan di sini dalam bahasa Ibrani adalah horeb. Lalu kemudian ayat 11, dan aku akan memanggil kekeringan datang ke atas negeri. Kekeringan adalah kata yang sama, horeb, hareb dan horeb. Ini sedikit permainan saudara sekalian, seolah-olah apa yang dimaksudkan, mengapa saya mengangkat ini saudara sekalian? Karena begini, Hagai seolah berkata, kalau gereja tidak dibangun dengan kasih, maka gereja akan tetap menjadi reruntuhan, hareb. Dan karena gereja tetap menjadi reruntuhan, maka gereja akan menjadi kering.
seperti apa yang mereka alami. Tanah tidak menghasilkan apa-apa. Yang kedua, ketika gereja, yaitu saudara dan saya, tidak menjadikan Kristus, memberi waktu yang terbaik bagi Kristus, membangun hubungan yang baik dengan Kristus, percayalah kehidupan gereja kita pun akan runtuh dan kita pun akan mengalami kekeringan. Orang-orang yang melayani Tuhan tetapi tidak memiliki waktu yang cukup bersekutu dengan Tuhan, maka makin hari dia juga akan mengalami kekeringan. Dia akan horeb dan akhirnya dia juga akan harap, akan runtuh. Karena itu saudara sekalian, sekarang saatnya kita membangun gereja kita kembali. Sudah 4 bulan saudara dan saya tidak berbakti bersama-sama di gedung gereja. Saya tahu saudara masih mencintai gereja. Mungkin saudara bertanya, Pak, apa yang bisa saya kerjakan untuk membangun gereja kita kembali? Saya tidak bisa ke gereja, saya tidak bisa datang berbakti, bahkan saya tidak bisa melayani, bawa kantong persembahan pun saya tidak bisa. Betul. Tetapi saudara sekalian, untuk membangun rumah Tuhan ada 2 hal. Rumah Tuhan adalah kita, rumah Tuhan adalah persekutuan orang beriman. Ada 2 hal yang bisa kita kerjakan sementara kita terpisah satu dengan yang lain. Yang pertama adalah pelihara kasih itu. Nyatakan kasih saudara lebih real kepada satu dengan yang lain. Sering-seringlah saudara menelepon satu sama lain. Sering-seringlah saudara mengajak orang untuk berdoa satu dengan yang lain, saudara sekalian. Itulah kasih kita. Dan kalau perlu ada orang yang membutuhkan bantuan, nyatakan saudara sekalian. Kalau gereja penuh dengan kasih seperti ini saudara sekalian, maka orang bisa melihat Allah di dalam gereja. Dan yang kedua saudara sekalian, walaupun kita sedang terpisah, ingat saudara sekalian, kita harus menggunakan waktu-waktu hidup kita untuk supaya kita mengalami pertumbuhan yang baik, punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jikalau gereja, orang-orang di dalamnya memiliki pertumbuhan yang baik dan dewasa dengan Tuhan, maka gereja akan menjadi gereja yang hidup. Pada satu saat ketika kita bisa melayani kembali bersama-sama, gereja menjadi gereja yang bangkit, yang semangat, yang hidup, vibrant saudara sekalian. Dan gereja menjadi gereja yang bisa memuliakan Tuhan. Tetapi kalau kita dalam kesibukan kita melupakan Tuhan, akhirnya kita pun akan kering. Dan karena kita kering, dan akhirnya kita pun akan hancur. Saatnya saudara dan saya, anggota gereja, mari kita terus membangun gereja kita kembali, walaupun keadaan kita sedang terpisah. Saudara sekalian, dimanapun Anda berada, terus lakukan 2 hal ini. Nyatakan kasih saudara kepada satu dan yang lain. Dan yang kedua, gunakan banyak waktu untuk lebih dekat dengan Tuhan. 2 batu bata membangun gereja Tuhan, membangun gereja yang memuliakan namanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami tahu bahwa sudah saatnya kami tidak terus berpikir tentang kesusahan kami. Sudah waktunya kami untuk mulai memikirkan apa yang kami bisa kerjakan untuk persekutuan kami, untuk gereja kami. Kalaupun kami tidak bisa datang untuk membantu pelayanan live streaming ini, kami masih bisa Tuhan melakukan hal-hal lain, sehingga gereja kami tetap menjadi gereja yang hidup walaupun kami terpisah. Walaupun kami tidak bisa datang melayani bersama-sama, kami masih punya tugas yang bisa kami kerjakan untuk membuat gereja kami menjadi gereja yang penuh semangat, penuh gairah. Karena itu Tuhan, tolong kami melakukan 2 hal ini, yaitu menyatakan kasih kami terus tanpa henti. Walaupun kami terpisah, kami ingin terus menyatakan kasih kami. Dan yang kedua, Tuhan tolong kami menggunakan waktu-waktu sendiri ini. Ketika kami mengalami isolated, kami ingin menggunakan banyak waktu untuk bisa lebih dekat dengan Tuhan, lebih banyak berdoa, membangun hidup dekat dengan Tuhan. Karena pada waktu kami menjadi orang Kristen dewasa karena hubungan yang baik dengan Tuhan, maka pada gilirannya gereja Tuhan akan menjadi gereja yang hidup. Terima kasih Tuhan, berkati kami menggunakan waktu-waktu yang ada dengan penuh bijaksana, supaya kami boleh mengutamakan Kristus lebih daripada segala-galanya.
Kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan tidak akan mengabaikan kami. Tuhan memberkati kami. Dan sekarang waktunya bagi kami untuk memikirkan Tuhan lebih lagi dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Biar kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan dapat diterapkan dalam di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang saatnya untuk memberikan persembahan. Saudara-saudara dipersilakan untuk mempersiapkan terlebih dahulu. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke bank account 4C. Dan ayat persembahan hari ini diambil dari Imamat 19 ayat 5 yang berbunyi, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus di surga, terima kasih atas berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami semua ya Tuhan. Pada saat ini kami ingin memberikan sedikit dari apa yang kami punya. Biarkanlah apa yang kami berikan kepadamu ini dapat memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita memasuki minggu yang baru, saya ingin mengajak saudara sekalian mengangkat pujian bagaikan bejana. Setelah mendengarkan firman Tuhan, sudah sebaiknya kita menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus siap dibentuk oleh Tuhan. Mari kita mengangkat pujian berikut ini. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. 'Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu.
seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Saudara sekalian, sebelum kita menerima berkat, pengumuman adalah tentu pertama selamat hari Minggu buat semua. Dan yang kedua, saudara sekalian, kita ingat bahwa pada bulan Agustus minggu pertama adalah kita sebenarnya merayakan ulang tahun gereja yang pertama, tapi kemungkinan kita akan merayakannya secara online. Siapkan hati saudara, biarlah kita juga tetap bersukacita walaupun kondisi kita seperti ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami saat ini berdoa bagi jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, baik yang ada di Melbourne, di Indonesia. Kami serahkan semua tante dan om ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah menjamah kami semua satu demi satu. Khususnya juga sudah menjamah Tante Sri Wulan, sehingga Tante Sri Wulan boleh banyak kemajuan yang luar biasa. Sekarang sudah bisa jalan keluar, bergerak di luar rumah dengan tongkat, dengan kereta rodanya. Bersyukur untuk semuanya. Kami berdoa buat semua om dan tante, Tuhan pelihara mereka satu persatu. Kami juga ingat untuk Tante Ai Lili dan Asu Aming yang ada di Indonesia dan ingin kembali ke Melbourne. Tuhan Kau juga berkati. Setelah urusan selesai, mereka bisa kembali ke Melbourne, dan Tuhan tolong supaya tidak lama lagi border juga bisa dibuka. Juga Tuhan memberkati anak-anak-Mu, student di gereja kami, khususnya dalam menggunakan waktu-waktu yang ada, supaya kami boleh memikirkan bagaimana boleh terus terlibat dalam pekerjaan Tuhan walaupun kami tidak bisa melayani secara fisik. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga bangsa tanah air, bangsa dan negara kami. Engkau berkati Indonesia, dan secara khusus juga Engkau memberkati pemerintah Victoria. Kami tahu Tuhan masalah ini sangat berat, karena kami adalah satu-satunya state yang sedang mengalami outbreak. Tuhan tolong berikan kuasa-Mu, nyatakanlah kuasa-Mu, dan berikan kepada setiap orang-orang Victoria yang ada di sini hikmat bijaksana untuk boleh mendukung apa yang dikerjakan oleh pemerintah kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah. Kiranya Tuhan memberkati kami dan juga terus memberkati jemaat-jemaat-Mu yang harus tetap bekerja dalam masa-masa pandemik ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami sekarang membuka hati ingin menerima berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin.